Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Yulandari, NIM 230101119140116. Saya berasal dari kelompok 11 kelas peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, materi dan metode serta kesimpulan yang terdapat pada praktikum acara 2, yaitu mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Nah, pada pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan, serta manfaat. Latar belakangnya yaitu gametogenesis adalah proses pembelahan atau pembentukan sel gamet. Gametogenesis secara spesifik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis pada ternak jantan dan oogenesis pada ternak betina. Gametogenesis sangat erat kaitannya dengan proses fertilisasi pada ternak. Apabila ternak memiliki fertilitas yang baik, maka dapat diketahui melalui proses gametogenesisnya. Sehingga dengan adanya hal tersebut, gametogenesis sangat penting untuk dipelajari. Teknologi inseminasi buatan merupakan program yang telah dikenal para peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif dalam upaya melestarikan keturunan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan adalah salah satunya posisi deposisi semen dalam saluran reproduksi ternak betina. Oleh karena itu, di dalam ilmu reproduksi ternak, selain mempelajari gametogenesis, maka harus diiringi juga dengan mempelajari uji kualitas semen. Pada uji kualitas semen ini, keberhasilan inseminasi buatan yang dilakukan pada ternak sangat penting dan sebagai salah satu faktor yang dalam menentukan keberhasilan inseminasi buatan yang dilakukan pada ternak. Dengan keberhasilan inseminasi buatan yang dilakukan juga sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup keturunan ternak. Selanjutnya, tujuan pada praktikum ini meliputi praktikan dapat mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina. Lalu praktikan dapat mengetahui struktur sperma dan ovum serta fungsi bagian-bagian sperma dan ovum. Praktikan dapat mengetahui proses terjadinya fertilisasi secara mendalam. Dan terakhir, praktikan dapat melakukan pengujian kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Lalu manfaatnya yaitu meliputi dapat mengetahui perbedaan morfologi dan proses pembentukan antara sel gamet jantan dan betina, dapat mengetahui fungsi dan manfaat hormon dari masing-masing sel gamet jantan dan betina, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi uji kualitas semen makroskopis dan mikroskopis, dan terakhir dapat mengetahui perbedaan uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Lalu untuk materi dan metodenya, yaitu materi yang dilakukan dalam praktikum acara 2 ini meliputi alat dan bahan. Media yang digunakan dalam penjelasan materi gametogenesis adalah berupa video dan gambar. Alat yang digunakan dalam praktikum uji kualitas semen adalah berupa mikroskop, objek glass, cover glass, pinset, pipet, beaker glass, hemositometer, tabung Appendorf, aluminium foil, tisu, hand counter, gunting, bunsen, korek, serta alat tulis. Lalu bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu berupa semen beku, eosin, NaCl fisiologis, dan alkohol 70%. Lalu metode yang digunakan dalam praktikum gametogenesis yaitu dengan mengamati anatomi dan fisiologi sel gamet jantan dan betina, menggambar anatomi, memberi keterangan, dan menjelaskan fungsi sel gamet jantan dan betina. Selanjutnya, ada beberapa metode yang digunakan dalam praktikum uji kualitas semen, yaitu antara lain terdiri atas: pertama, praktikan melakukan towing. Semen beku dan morfologi sperma diamati melalui mikroskop.
Thawing di sini merupakan suatu proses pencairan kembali semen beku menggunakan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu, praktikan melakukan uji kualitas semen secara makroskopis dengan mengamati antara lain warna, kekentalan dengan meringankan tabung, volume, bau semen, pH dengan pH universal. Lalu, selanjutnya, praktikan melakukan uji kualitas semen secara makroskopis, yaitu yang diamati yaitu antara lain motilitas yang dilakukan dengan semen diambil dengan pipet, kemudian diletakkan pada objek gelas. Pergerakan sperma diamati pada mikroskop motilitas. Lalu selanjutnya abnormalitas dengan dilakukan semen diambil dengan pipet, kemudian diletakkan pada objek gelas, eosin 0,02%, diteteskan 1 tetes pada objek gelas, dihomogenisasi dengan objek gelas lain, ujung bekas objek gelas ditempelkan untuk homogenisasi pada objek gelas lain dan dibuat lapisan tipis. Lalu objek gelas difiksasi dengan api bunsen dan dilakukan pengamatan. Lalu yang terakhir yaitu konsentrasi. Konsentrasi diuji dengan cara sperma diambil dengan pipet hemositometer pada skala 0,5, eosin diambil dengan pipet yang sama pada skala 1,1. Kedua ujung pipet ditutup dengan ibu jari dan telunjuk. Dilakukan homogenisasi dengan membentuk angka 8 selama 2 menit. Letak kotak 25 pada tabel Neubauer ditentukan melalui mikroskop. Cover glass diletakkan di atas tabel, lalu cairan semen diteteskan sedikit pada eosin yang telah dicampur melalui celah cover glass. Konsentrasi sperma diamati dan dilakukan perhitungan sperma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Aulia dengan NIM 23010119140210. Saya akan membahas tentang morfologi sel gamet jantan. Baik, saya akan membahas tentang morfologi sel gamet jantan. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom, nukleus, dan sentriol, sedangkan di bagian badan terdapat mitokondria. Fungsi akrosom sendiri terdapat enzim hyaluronidase dan enzim akrosin. Enzim hyaluronidase ini berfungsi untuk menembus sel ovum, sedangkan enzim akrosin ini membantu sel sperma agar dapat menuju zona pelusida. Selanjutnya terdapat nukleus. Nukleus ini adalah inti dari sperma tersebut. Di nukleus ini terdapat informasi-informasi dari sperma itu yang menjadi kepala dari sperma itu sendiri. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini adalah penghubung antara kepala dengan badan. Selanjutnya pada bagian badan terdapat mitokondria. Mitokondria itu sendiri itu adalah tempat untuk respirasi sel. Dan juga mitokondria sangat membantu agar ekor ini dapat menuju sel ovum. Selanjutnya ekor. Ekor ini adalah alat penggerak sperma agar sperma dapat menuju ke sel ovum. Dan di luar dari sperma ini terdapat yang namanya membran plasma. Membran plasma sendiri adalah pembungkus dari sperma tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Danita Azizah Rahmatullah dengan NIM 230-101-191-260 dari kelompok 11 IRTA. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi ovum atau morfologi sel gamet betina. Di sini sudah ada gambar-gambarnya. Yang pertama ada corona radiata. Corona radiata terletak pada lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari sel granulosa atau bisa disebut dengan tubulus oomus.
Fungsi dari korona radiata adalah sebagai pelindung sel telur di bagian luar. Korona radiata sebagai tempat transportasi sel nutrisi oosit. Apabila terjadi fertilisasi, sperma yang datang akan menembus bagian terluar korona radiata dengan enzim hyaluronisida. Enzim hyaluronisida berperan untuk penetrasi korona radiata dengan menghidrolisis asam hyaluronat yang berfungsi sebagai penyusun nutrien korona radiata. 2. Ada zona pelusida. Zona pelusida adalah lapisan tebal yang berbasis protein terletak antara membran ventalin dengan korona radiata. Fungsinya melindungi sel telur. Ada zona pelusida. Zona pelusida adalah lapisan yang tebal berbasis protein terletak antara membran ventalin dengan korona radiata yang memiliki fungsi melindungi sel telur dan menghancurkan sperma lain yang masuk. Zona pelusida memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada ZP1, yang kedua ZP2, dan yang terakhir ZP3. Lapisan ZP1, ZP2, ZP3 memiliki fungsi tersendiri. ZP1 menghubungkan ZP2 dan ZP3. ZP2 dan ZP3 akan bekerja sama dengan membran ventalin. Sperma yang sudah melewati korona radiata ini akan menuju zona pelusida. Pada bagian ZP2 akan terjadi blokade sperma agar tidak ada sperma lebih dari 1 yang setiap masuk ke dalam ovum. ZP3 akan memberikan sinyal bersama membran ventalin kepada ZP2 agar terjadi blokade. Jadi antara ZP2 dan ZP3 di dalam membran ventalin saling berkaitan. Membran ventalin memiliki fungsi memberikan sinyal ke ZP2 untuk blokade sperma lain. Membran ovum memiliki 3 macam, yaitu lapisan sekunder, primer, dan tersier. Selaput primer dihasilkan ovum sendiri dan disebut dengan membran ventalin. Yang kemudian ada sentriol. Sentriol sebagai tempat pelepasan atau pemutusan kepala dan ekor sperma akan bergerak ke nukleus dan kepala tetap tinggal. Akhir ada nukleus. Nukleus berfungsi sebagai tempat aktivitas sel yang ada, berisi informasi genetik yang mana informasi genetik mengandung karakteristik keturunan dari sel ovum tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang gametogenesis jantan yang bisa disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel gamet jantan yang terjadi pada tubulus seminiferus. Yang terletak pada testes. Proses spermatogenesis akan dimulai terjadi saat ternak mengalami proses dewasa kelamin. Tahap spermatogenesis yang pertama disebut dengan spermatogonium. Yang memiliki kromosom 2N yang bersifat diploid akan
mengalami fase mitosis yang bisa disebut dengan spermatomitogenesis. Setelah itu, dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Yang tidak mengalami pembelahan kromosom, sehingga kromosomnya masih 2N dan sehingga bersifat diploid. Kemudian akan membelah lagi, memasuki fase meiosis 1 yang disebut dengan spermatogenesis. Pada fase meiosis 1, spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder yang semula memiliki kromosom 2N menjadi N yang bersifat haploid. Mengalami meiosis 1, dia dan berubah menjadi spermatosit sekunder, dia akan membelah lagi dan memasuki fase meiosis 2. Yang disebut dengan spermatid. Dia juga memiliki kromosom N yang bersifat haploid. Setelah memasuki fase mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2, dia akan berdiferensiasi membentuk spermatozoa yang sesungguhnya. Yang disebut dengan sperma. Pada proses diferensiasi ini, sperma akan mengalami penyempurnaan bentuk yang tadinya ada kepala dengan nukleus inti, kemudian menjadi berekor dan menjadi sperma yang seutuhnya. Perkenalkan, nama saya Melina Senariha dengan NIM 230 10 11 930 Sini akan menjelaskan tentang gametogenesis pada betina. Gametogenesis pada betina disebut dengan oogenesis yang terjadi di ovarium. Proses ini diawali dengan ooganium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer ini mengandung 23 pasang kromosom. Lalu oosit primer ini akan terjadi meiosis 1 untuk menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar. Oosit sekunder ini memiliki bentuk yang lebih besar daripada badan polar karena di dalamnya mengandung sitoplasma yang cukup banyak. Lalu oosit sekunder ini nanti dia mengalami meiosis 2 menghasilkan ootit dan badan polar. Ootit ini nanti juga akan mengalami pematangan dan berdiferensiasi menjadi sel telur atau ovum. Sedangkan badan polarnya nanti ia akan mengalami lisis, dan untuk oogenesis sendiri nanti hanya akan menghasilkan satu sel telur atau satu ovum saja. Sini akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis meliputi volume, bau, warna, konsistensi atau kentalan, dan juga pH. Volume semen dapat diamati dengan tabung berskala. Volume semen sapi segar berkisar antara 2 sampai 5 ml dan juga dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pakan, pola pemeliharaan, jenis atau bangsa hewan, dan juga umur dari ternak tersendiri. Semen yang normal memiliki bau amis yang khas dan juga memiliki warna putih susu atau putih kekuningan. Hal ini disebabkan karena adanya riboflavin di dalam semen.
Konsistensi semen dapat diamati dengan meminingkan tabung secara 45 derajat dan diregangkan kembali. Jika semen bergerak lambat, maka ditandakan bahwa semen memiliki ketentaran yang tinggi. Tetapi apabila semen bergerak dengan cepat, maka semen memiliki ketentaran yang cukup rendah. Konsistensi sendiri dalam semen sangat berpengaruh terhadap konsentrasi spermatozoa. Karena apabila semakin kental semen yang dimiliki, maka semakin tinggi pula konsentrasi spermatozoanya. Lalu untuk pH dapat diamati menggunakan indikator pH yang ditetesi semen menggunakan pipet. Semen yang normal akan memberikan pH sekitar 6,8 sampai 7,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Firanta Lukman dari kelompok 11 NIM 2301011914024. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji mikroskopis kualitas semen. Uji mikroskopis kualitas semen terdiri dari 4 pengujian, yaitu uji motilitas, uji mortilitas, uji konsentrasi, dan uji abnormalitas. Untuk uji motilitas sendiri dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah spermatozoa yang bergerak. Pergerakan spermatozoa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bergerak maju atau progresif, bergerak memutar, dan yang terakhir tidak bergerak sama sekali. Untuk motilitas dibagi menjadi 2 pengujian, yaitu motilitas massa dan motilitas individu. Untuk motilitas individu sendiri, penilaian yang dilakukan yaitu berdasarkan persentase spermatozoa yang bergerak. Sedangkan untuk motilitas massa ada +3 jika spermatozoa bergerak dengan progresif, +2 jika spermatozoa bergerak tidak terlalu cepat, +1 jika hanya pergerakan individu yang terlihat, dan 0 jika spermatozoa tidak bergerak. Untuk motilitas individu yang ada pada video lab GPR itu mendapatkan persentasi 80% karena banyak sperma yang bergerak progresif. Untuk motilitas massa pada data sperma lab GPR yaitu mendapatkan +3 karena sperma juga bergerak progresif. Untuk uji konsentrasi dilakukan dengan cara mengambil sperma menggunakan pipet hemositometer dengan skala 0,5, lalu ambil eosin menggunakan pipet dengan skala 101. Kemudian kedua ujung pipet ditutup dengan menggunakan tunjuk dan ibu jari. Lalu homogenisasi selama 2 menit. Tentukan letak kotak 25 pada tabel Neubor melalui mikroskop. Kemudian cairan semen yang sudah dicampur dengan eosin diteteskan sedikit melalui celah overglass. Konsentrasi semen yang baik bervariasi dari 1000 sampai 1800 juta spermatozoa tiap milimeter. Untuk uji mortalitas dilakukan dengan beberapa cara, yaitu meletakkan 3 objek gelas di tangan, kemudian ambil semen dengan menggunakan pipet. Pada objek gelas pertama, teteskan semen dan eosin 0,2% sebanyak 1 tetes. Kemudian homogenkan pada objek gelas kedua. Setelah homogen, goreskan pada objek gelas ketiga. Nyalakan bunsen untuk memfiksasi objek gelas ketiga dengan menggunakan api. Jika sudah, amati objek gelas di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x40 atau 400. Untuk uji abnormalitas dilakukan dengan cara menghitung sperma yang memiliki ciri yaitu ekor putus, kepala sperma putus, serta sperma yang memiliki kepala 2. Semen yang berkualitas baik menurut SNI yaitu memiliki 5-15% spermatozoa abnormal. Pada uji mortalitas, sperma yang menggunakan hand counter ada sperma yang berwarna merah. Sperma berwarna merah menunjukkan adanya kandungan darah pada sperma. Sperma berwarna merah dianggap sperma mati karena membran pada bagian kepala sperma mengalami kerusakan sehingga eosin masuk ke dalam sperma dan membuat sperma mati. Terima kasih. Dari praktikum acara 2 ini mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa morfologi bagian pada sel gamet jantan atau sperma terdiri atas akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, serta membran plasma. Lalu, sedangkan pada morfologi bagian sel gamet betina atau ovum meliputi sel granulosit, zona pelusida, lalu membran vetilen,
membran vitelin, maksud saya, sitoplasma, dan nukleus. Pada gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis untuk sel gamet jantan atau sperma, dan oogenesis untuk sel gamet betina atau ovum. Untuk uji kualitas semen juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu berupa uji makroskopis dan uji mikroskopis. Pada uji makroskopis, parameter yang digunakan dalam praktikum ini yaitu meliputi pengamatan pada warna, konsistensi, volume, bau, dan pH. Sedangkan pada uji mikroskopis, parameter yang digunakan pada praktikum ini meliputi pengamatan pada motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Sekian dari penjelasan kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.